Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 4 Agustus 2022, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan hari ini adalah 6 meterai dibuka, berdasar dari bacaan Wahyu pasal 6 ayat 1. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati kita dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama, mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Bapa, yang telah menyelenggarakan dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam, dan Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk menerima sabda Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menerangi setiap hati kami, memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, merenungkannya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar ini tidak berlalu sia-sia, tetapi sungguh menjadi pedoman di dalam kami melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dengan segala keterbatasannya, Tuhan sendirilah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 6 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus Yesus, adegan pembukaan 7 meterai mengikuti adegan yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Apapun yang terjadi di dalam pasal 6, itu merupakan hasil dari apa yang terjadi di dalam pasal 4 dan pasal 5. Hal ini sangat penting mengingat bahwa Wahyu pasal 4 dan 5 menggambarkan Kristus yang dinobatkan di tahta surgawi dan dilantik ke dalam jabatan raja. Peristiwa yang terjadi pada Pentakosta. Dan dengan demikian, pembukaan 7 meterai dimulai dengan pengukuhan dan penobatan Kristus. Kemudian, pembukaan meterai ke-6 menggambarkan
kedatangan Yesus kedua kali, diikuti dengan berbagai peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa adegan pembukaan 7 meterai mencakup era sejarah mulai dari kenaikan Kristus dan penobatannya sebagai raja sampai kepada kedatangan kedua, ketika Kristus akan kembali ke bumi sebagai raja dan hakim atas dunia ini. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi di dalam Wahyu pasal 6 adalah karena Yesus membuka meterai di surga. Namun peristiwa yang ditimbulkan oleh pembukaan 7 meterai itu terjadi di bumi. Dibukanya ke-7 meterai maupun peristiwa-peristiwa yang mengiringnya. Bukankah isi dari gulungan yang dimeteraikan dari Wahyu pasal 5? Gulungan itu tidak dibuka dan isinya tidak diungkapkan sampai semua 7 meterai dibuka. Berhubungan dengan arti dari 7 meterai, kita harus ingat bahwa pembukaan meterai dimulai dengan penobatan Kristus pada hari Pentakosta pada tahun 31 Masehi. Pembukaan meterai ke-6 membawa kita pada kedatangan kedua. Jadi pasal 6 mencakup sejarah gereja Kristen dari abad pertama sampai kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Seperti bacaan kita pada saat ini dari Wahyu pasal 6 ayat 1 yang demikian, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Saudara yang terkasih, saat Kristus, anak domba, membuka masing-masing dari keempat meterai itu, Yohanes mendengar masing-masing dari keempat makhluk hidup itu secara bergantian berkata, "Mari." Beberapa manuskrip dibaca, "Datang dan lihat," untuk menunjukkan bahwa panggilan itu ditujukan kepada Yohanes. Namun, kemungkinan besar ini adalah panggilan untuk para penunggang kuda. Saat 4 meterai pertama dibuka, 4 kuda berwarna-warni dengan penunggangnya itu muncul. Dalam Wahyu, kuda secara teratur dikaitkan dengan peperangan dan penaklukan. Penglihatan Zakaria ini juga membantu membuka lambang gambar kuda dalam Wahyu pasal 6. Dan meterai pertama dari ayat 1 dan 2, "Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan." Saat Kristus membuka meterai pertama, seekor kuda putih muncul, dan penunggang kuda itu memegang busur panah dan diberi mahkota. Kata Yunani yang digunakan untuk mahkota di sini adalah Stepanos, yang merupakan mahkota kemenangan. Selain itu, sebuah karangan bunga juga diberikan kepada pemenang pada pertandingan Olimpiade kuno. Adegan yang ditampilkan di sini adalah simbolis. Dalam Perjanjian Lama, Allah terkadang digambarkan sedang menunggang kuda dengan busur di tangannya, menaklukkan musuh-musuh umatnya. Dan selanjutnya dalam Wahyu, putih adalah simbol kemurnian dan secara teratur dikaitkan dengan Kristus dan para pengikutnya. Penunggang ini adalah seorang penakluk, saudara-saudara. Dia maju untuk menaklukkan. Di zaman Yohanes,
Jenderal Romawi akan menunggang kuda putih untuk merayakan kemenangan besar. Sebelum Yohanes, Zakaria telah melihat dalam sebuah penglihatan 4 kuda berwarna-warni dengan penunggangnya mirip dengan yang ada di Wahyu 6. Para penunggangnya jelas merupakan sosok malaikat yang melaksanakan penghakiman ilahi. Dalam penglihatan selanjutnya, kuda-kuda didefinisikan sebagai keempat makhluk surgawi dalam pelayanan Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Wahyu 6 yang saat ini kita gumulkan, kita refleksikan, kita melihat bagaimana keenam meterai dibuka satu persatu oleh anak domba. Banyak hal dalam teks ini yang tidak bisa kita pahami secara rinci, mengingat bahwa ciri dari kitab Wahyu yang penuh dengan gambaran simbolis. Namun berita utamanya dapat kita pahami. Pembukaan setiap meterai diikuti dengan penghukuman sebagai wujud murka Allah. Murka Allah ini bukanlah pelampiasan emosi atau pembalasan dendam yang sewenang-wenang, melainkan murka Allah ini sebagai bukti keadilan dan kekudusannya. Keempat penunggang kuda dengan ciri-ciri yang berbeda menunjuk pada bentuk-bentuk hukuman yang ditimpakan ke atas bumi. Doa para martir ini menyadarkan kita bahwa pembalasan Allah yang adil akan terwujud suatu waktu nanti. Dan pertanyaannya, berapa lama lagi semua itu akan terwujud? Ya, kita tidak akan tahu, tetapi Allah pasti akan bertindak. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan untuk percaya bahwa penghukuman Allah yang adil akan ditimpakan kepada mereka yang membenci Kristus dan menganiaya umatnya. Sering kita merasa seolah-olah Allah tidak lagi mempedulikan penderitaan umatnya, sehingga kejahatan mengalahkan kebenaran. Namun sahabat Petra yang terkasih, firman ini memberikan kepastian bagi kita untuk tetap meyakini bahwa Allah itu setia dan adil. Yang diminta dari kita hanyalah kesetiaan dan kesabaran dalam menantikan keadilan Allah. Oleh karena itu, tetaplah setia dan sabar dan percayalah bahwa Allah adalah Allah yang maha adil. Selamat melanjutkan hidup, selamat berjuang, tetap setia dan sabar. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas anugerah terindah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, atas keselamatan, atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan cinta kasih-Mu yang besar bagi setiap kami setiap harinya, dan tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Maka ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk mampu menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, taat, dan sabar untuk menantikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami dengan segala kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami menjadi pribadi yang menebarkan kebaikan dan kebenaran, sehingga melalui kehidupan kami mampu memancarkan kasih dan kehidupan bagi sesama kami. Terlebih, kami mampu memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, jikalau saat ini
Kami akan memulai hari kami dengan segala aktivitas, baik pekerjaan, sekolah, pelayanan, rencana-rencana kami, dan apapun yang akan kami lakukan pada saat ini, kami memohon berkat Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hari kami ini dengan baik, melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan, dan mampu menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam rengkuhan kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon setiap berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 4 Agustus 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita semua untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.